Kita mulai dengan fungsi eksponensial. Jadi sebetulnya ini adalah materi pokok dari apa-apa yang sedang kita pelajari di matematik peminatan gitu ya. Di bab pertama di matematika peminatan. Oke. Supaya kalian paham tentang apa yang akan disampaikan, pertama-tama kita lihat dulu kompetensi dasar dari materi ini gitu ya. Jadi yang diharapkan itu adalah kalian bisa mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial dan fungsi logaritma serta menggunakannya dalam masalah kontekstual serta hal-hal yang berkaitan gitu ya. Nah, kemudian di kompetensi dasar 4.1, jadi ada dua ya kompetensi dasarnya atau KD-nya. KD3 itu menunjukkan aspek pengetahuan yang harus kalian miliki. Sementara 4.1 itu, KD4 itu adalah menunjukkan keterampilan yang kalian harus bisa tunjukkan, begitu ya. Sehingga nanti ada dua hal tersebut gitu ya. Baik, berikutnya kerangka berpikir. Nah, ini kita gambarkan dulu bahwa pada prinsipnya, pada dasarnya yang kita akan gali adalah tentang konsep fungsi eksponen, tetapi dia tidak berdiri sendiri gitu ya. Kalian baru bisa bicara tentang fungsi eksponen bila konsep eksponennya paham gitu ya. Dan kemudian nanti setelah fungsi eksponennya kita pelajari, ternyata itu tidak cukup karena di soal-soal baik itu SBMPTN maupun SIMAK UI misalkan atau UM-UGM atau tes lainnya itu seringkali muncul bentuk-bentuk seperti misalkan di soal nomor 1. Memang ini soal lampau, soal 2014, tetapi ini hampir ya selalu berulang begitu di tes di perguruan tinggi gitu ya, tes masuk perguruan tinggi apapun namanya begitu ya. Nah, sehingga untuk situasi itu maka kami tim MGMP Matematik SMA 5 itu memandang perlu untuk menambahkan gitu ya dengan persamaan eksponen dan juga pertidaksamaan eksponen. Jadi tidak hanya berdiri sendiri fungsi eksponen tapi juga masuk ke persamaan dan pertidaksamaan. Nah, apa yang kalian pelajari di minggu yang lalu itu adalah tentang konsep eksponen. Nah, itu kan materi di SMP sebetulnya. Tapi kita ulas lagi dengan orientasi banyak soal. Nah, harapannya ya kalian ingat lagi, kemudian ya kuat kembali konsep dasarnya, baru nanti bisa masuk ke fungsi eksponen. Nah, baru setelah itu baru masuk ke persamaan dan pertidaksamaan eksponen. Baik, di slide ini setidaknya ada 3 agenda. Yang pertama adalah tentang review dulu tentang konsep eksponen, kemudian baru masuk ke fungsi eksponen dan baru masuk ke latihan soal begitu ya. Baik, pertama kita bicara tentang review. Nah, kalau kurang lebih tentang review ini nanti masuk pasti ada definisi, kemudian ada pangkat positif, pangkat 0, pangkat negatif dan pangkat pecah gitu ya. Oke. Ini kan aslinya begini ya. Kalau kita punya perkalian angka 5 sebanyak 6 kali, 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5, maka untuk menyederhanakan penulisan gitu ya, dituliskan, disepakati gitu ya. Dituliskannya cukup dengan ya udah 5 pangkat 6. Itu kesepakatan ya. Maka jadilah dia definisi begitu ya, karena disepakati di seluruh dunia begitu ya. Itu definisi dari pangkat gitu atau eksponen. Nah, ini ya, ini pangkatnya adalah pangkatnya bilangan bulat positif. Sebenarnya belum ke bilangan bulat positif ya. Ini adalah pangkat, sementara 5-nya di sini nanti adalah sebagai bilangan pokok ya. Oke. Didefinisikan kalau ada A pangkat N, itu artinya adalah A dikalikan A dikalikan A terus dikalikan A sebanyak N faktor. Misalnya kalau A pangkat 6 itu berarti A-nya dikalikan sebanyak 6 kali A kali A kali A kali A sebanyak 6 kali. A pangkat 2 berarti A kali A. A pangkat 3 A kali A kali A. A pangkat 4 A kali A kali A kali A gitu ya. Nah, A pangkat N ini disebut sebagai bilangan berpangkat. N-nya disebut sebagai pangkat atau eksponen, sementara A-nya adalah disebut sebagai bilangan pokok
gitu ya, atau basis. Nah, ingat basis bilangan pokok dipakai di eksponen dan juga nanti dipakai di logaritma ya. Baik. Ini definisinya. Nah, gitu ya. Nah, definisi ini dikembangkan. Kalau tadi pangkat asli mah kan hanya di sini ya. Pangkat yang aslinya A, misalkan 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali kan gitu ya. Nah, pangkatnya itu nanti selalu nanti bermuatan gitu ya. Pangkatnya itu suka pasti terdiri dari bilangan ganjil atau bilangan genap, atau dengan kata lain dia adalah bilangan asli. Tetapi ada juga kan kita mengenal ada A pangkat 0. Nah, kapan itu muncul? Nah, ya. Jadi konsep eksponensial dikembangkan berdasarkan konsep bilangan yang ada di sini, gitu ya.